Ternyata di layar apa namanya ini? Di kamera Anda terlihat lebih cantik. Padahal Anda harusnya lebih cantik di mata saya, bukan di mata kamera. Wow. Welcome back to my YouTube channel Inaltora. Jadi hari ini saya akan bikin video yang spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena hari ini saya akan ditemani oleh orang yang selama ini para follower saya, netizen-netizen Sulawesi Tenggara ini selalu menuding miring saya. Kenapa setiap kali saya tampil di media sosial jarang sekali membawa istri saya. Kali ini saya datangkan di sini sebagai bentuk klarifikasi, dan inilah alasan saya bikin video ini. Oke, saya bergeser karena ini adalah kursi panas yang harus diduduki oleh my wife. Hari ini kita akan membuat video tentang kontennya tentang klarifikasi soal tudingan miring. Kenapa saya tidak pernah bawa istri saya di vlog-vlog. Nah sekarang, karena vlog pertama itu saya bersama dirimu sejak dulu masih zaman-zaman pacaran, dan itu vlog pertama saya. Sekarang sebagai istri, pemilik sah Inaltora. Oke. Sebenarnya alasan yang paling tepat adalah apa? Bayarannya mahal. Jadi untuk bikin video ini saya harus apa ya istilahnya? Membayar mahal istri saya untuk diajak dalam satu frame di video ini. Nice. Jadi begini, ada beberapa hari lalu saya sempat memposting video di Instagram. Bukan video, sorry, foto di Instagram soal saya selalu mengagumi pasangan saya selalu mengagumi istri saya, karena entah kenapa saya sejak bersama dia, hidup saya itu berubah drastis. Saya agak tenang orangnya, kemudian meskipun ya iyalah, saya kan tipikal laki-laki yang karena background dari anak pulau selalu menggebu-gebu, emosian, gegabah, dan dia hadir sebagai penyeimbang. Kenapa saya terus bilang? What happened? Oke, karena ini adalah channel Bapak, jadi saya mau wawancara ibu. Of course. Luar biasa ya, kita kayak interview. Oke, jadi ada beberapa DM yang masuk soal kenapa Inaltora bisa hubungannya langgeng sampai saat ini. Kenapa Inaltora dan Megawati Aris punya nama senyawa untuk semacam sebutan jargon untuk hubungan spesial mereka. Nah kali ini mungkin kita sedikit bincang-bincang soal itu. Mungkin kita akan juga berbagi pengalaman soal bagaimana memulai hubungan, menjaga hubungan. Itu semacam kita flashback terlebih dahulu barangkali. Good job. Saya sudah bikin beberapa konsepsi di sini karena saya tidak bisa mengingat banyak dari teman-teman yang DM soal menjaga hubungan, karena beberapa kan semua sudah saya jawab di Q&A. Ya iyalah, Q&A-nya Inaltora, siapa sih yang tidak tahu? Tunggu dulu, kenapa kita bercermin terus? Ini ternyata di layar apa namanya ini? Di kamera Anda terlihat lebih cantik. Padahal Anda harusnya lebih cantik di mata saya, bukan di mata kamera. Wow. Ya tidak tahu, itu di tempat lain. Oke, next.
cerita soal kita memulai hubungan. Saya pernah postingkan di Instagram bahwa saya mendekati istri saya itu awal-awal dulu. Kita kenalan di mana sih yang dulu? 1 hour later. 2000 years later. Background saya dulu adalah pengajar. Saya adalah tentor di salah satu bimbingan belajar terkenal di Makassar dan Kendari. Cuman saya kebetulan mengajarnya di Kendari. Wow. Dan istri saya ini adalah salah satu siswa saya. Siswa teladan. Enggak teladan juga kali. Kamu kan orangnya biasa-biasa aja gitu. Nah, ini sih cukup lucu. Lucunya karena justru dia yang mencoba menarik perhatian saya, memberi kode-kode apa gitu. Saya akhirnya tertarik melihat dia. Tapi bukan itu saja sih sebenarnya, karena awalnya kan memang kita di bimbel itu selalu diajarkan untuk bisa membimbing adik-adik untuk belajar, untuk rajin belajar dari kakaknya, karena kita di sana lebih kayak kekeluargaan gitu. Nah, usut punya usut. Ternyata dia ini punya pacar dulu, dan saya dicap sebagai pengganggu saat itu. Aku jijik sama Mas. Aku jijik, aku benci. Selama janur kuning belum melambai, maka kita masih berhak untuk mencabik-cabik perasaan mereka yang sudah pacaran, sehingga kita tarik jadi milik kita. Itu kurang lebih. Cuman saat itu mungkin pendekatannya cepat saja, karena ya iyalah Inaltora kan dengan personanya kalau di kelas itu kan selalu jadi pujaan. Bisa ditanya sama siswa-siswa bimbel saya lah. What the fuck? Cukup berapa lama ya kita pendekatan dengan berbagai trik modus saya saat itu? Pada saat itu diperjelas toh, pada saat itu saya kelas 3 SMA. 3 SMA ya, 3 SMA, dan saya masih... Bapak umur berapa itu? Lupa saya dulu umur berapa. Yang pasti saya sedang sudah tua, yang jelas sudah tua ya. Sedang menempuh S2 kalau nggak salah. Ya sih. Saya S2 saat ya, itu. Jadi seorang S2 2015 kayaknya, 2015. 2013. 2013, sorry, 2013. Oke, 2013. 2012 akhir sih perasaan. Kurang lebih segitulah. Dia kelas 3 SMA dan saya S2. Bayangkan kan jarak umur kita kan kurang lebih 93, 88. 93, 95. Saya sudah tua sepertinya teman-teman. Sudah lupa ingatan dengan tanggal tahun kelahiran istri saya. 95 dan saya 88, berarti kita bedanya berapa tahun itu? 88, 89, 90, 91, 5 tahun. 5 tahun ya, kita range umurnya 5 tahun. Tapi saya nggak tahu kenapa melihat dia ini saya seperti terhipnotis, dan saya harus menghalalkan segala cara dengan segala modus saya untuk mendekati dia. Kayaknya sih pendekatannya kurang lebih 3 bulan deh kalau nggak salah. Sebelum ujian nasional. Sebelum ujian nasional saya pendekatannya 3 bulan. Menjatuhkan pilihannya sekitar semingguan, nggak cukup. Kemudian saya akhirnya pendekatan 3 bulan. Lalu di tanggal 5 Desember 2013 kami meresmikan hubungan terlarang. Ngapa cinta ini terlarang? Kami ya namanya juga zaman-zaman bahula, mesti ada seremoni ala-ala lah. Adegan tembak menembak itu akhirnya kami jalani di prosesi kami untuk saling dekat, dan ya well done, saya dengan entengnya diterima, dan saat itu akhirnya kami memutuskan untuk menjalani hubungan ini sebagai kakak adik dalam tanda petik, untuk diseriusi bukan untuk dimain-main nih. Jangan main-main. Nah, apa yang paling berkesan dari perjalanan cinta kita? Perjalanan cinta kita. Kita kan pacarnya 6 tahun kalau nggak salah. Hampir 5 tahun lebih lah, dekat-dekat 6 tahun. Ada yang bertanya tuh. Ada yang bertanya, Kak, kemana pacarnya yang dulu? Ke Surabaya.
Saya perebut. Gini istilahnya, menjalani hubungan dalam range waktu yang cukup panjang 5 sampai 6 tahun itu memang tidak gampang. Kalau ada yang bertanya kok kenapa bisa kak sebetah itu, Anda tidak tahu perjalanan kami. Kami itu 5 tahun putusnya berkali-kali. Kami putusnya berkali-kali, tapi saya nggak tahu kenapa ya. Setiap kali saya berusaha sekuat tenaga untuk berpindah ke lain hati, saya selalu ingat dia. Jadi saya tidak bisa. Rasa bosan itu tetap ada. Saya pernah bilang kemarin, rasa bosan itu diciptakan ternyata bukan untuk kita berhenti melangkah, tapi rasa bosan itu ada untuk ya kita break dulu sejenak. Kemudian kita bisa mulai lagi hubungan yang baru. Okay. Nah, kira-kira selama 5 sampai 6 tahun kita pacaran sebelum akhirnya kita putuskan untuk nikah, apa sih yang paling menjengkelkan dari saya? Menjengkelkan. Sifat mungkin yang ini kita bisa bagi juga ke teman-teman kan, bahwa dalam hubungan itu pasti ada ya clash masalah-masalah yang kalaupun besar, kita punya tugas sesama kita ini untuk mengeliminasi masalah itu, akhirnya kita temukan solusi dan kembali lagi. Ini penting kita share ke teman-teman. Sifat Kainal itu cuek, emosian, pencemburu, temperamental kan sudah sama emosi. Oh iya. Dan Saya juga pencemburu sebenarnya. Saya tuh paling tidak suka lihat dia dengan laki-laki lain, karena saya laki-laki yang pencemburu. Aku cemburu melihat kau bersamanya. Tapi itu positif. Pencemburu itu jangan dilihat dari sisi negatifnya, bahwa dia terkesan posesif, terkesan mengatur-ngatur, terkesan apa. Tapi justru itu menunjukkan perhatian saya, menunjukkan sesuatu yang lebih sekadar dari cinta saya ke dia. Itu bentuk yang ya karena saya tidak mau kehilangan dia gitu, makanya saya cemburu. Oke, apa lagi ya? Saya rasa itu aja. Kalau kebalikannya? Nah itu karena saya menemukan sosok yang bisa mengimbangi saya, dia ini untuk kayak apa sih, saya emosi, tapi kalau sudah saya sih emosi, memang emosi, tapi tidak pernah emosional. Saya orangnya emosional tapi tidak pernah bertahan lama. Saya sudah marah mungkin 2-3 jam hilang, paling bertahan juga 24 jam. Selebihnya saya sudah seperti biasa lagi. Makanya mungkin itu walaupun saya marah ke dia pun juga sebaliknya ke saya. Mungkin kalau dulu 5-6 tahun itu saya yang paling kuat marah ke dia, karena mesti mengatur ini dan segala macam. Ya kamu tahu sendirilah, saya harus mengatur cara berpikir perempuan yang jauh di bawah umur saya, dan itu challenge buat saya. Tapi ya sejauh kita tenang menghadapinya, saya kira bisa sih. Aku pasti bisa. Apalagi kira-kira? Nah, selain karena dia orangnya seperti itu, dia juga bijak. Kalau ada masalah dia coba kasih saya juga masukan-masukan. Dan yang paling spesial sih dia cantik. Maksud saya begini, saya mengagumi, ya iyalah, saya tidak mau munafik jadi laki-laki. Buat teman-teman yang juga mungkin laki-laki, Anda pasti cari pasangan yang cantik. Tapi kalaupun misalnya cantik itu soal relatif kemudian atau mutlak dan sebagainya, itu terserah teman-teman. Saya sih melihatnya yang seperti itu. Cantik di mata saya belum tentu juga cantik di mata yang lain, tapi saya sih cantik menurut saya. Makanya saya tertarik dengan kata rayuanmu. Dan bagaimana sih tips menjaga hubungan biar kita tetap langgeng? Nah ini mungkin, jangan pernah menuntut pasangan kita. Misal, kalau pasanganmu misalnya hari ini dia bad mood, dia mood-moodan, tidak bisa kemana-mana, ya kita laki-laki jangan memaksakan. Kita tetap harus care sama dia, coba memahami dia. Begitupun juga sebaliknya. Tapi apakah ini berjalan mulus dalam hubungan kita? Sepertinya tidak. Karena saya memang tipikalnya suka memaksakan kehendak sih ke dia. Memaksakan kehendak? Memaksakan kehendak dalam artian
kalau saya mau ini itu harus terpenuhi, tidak boleh tidak. Dan dia sih cukup bijak untuk mau mengikuti kemauan saya. Itu sih yang selalu spesial. Soal rasa bosan, 5-6 tahun kenapa kami tidak pernah bosan menjalani hubungan? Kira-kira menurut dirimu sayangku, apa yang membuat kita tidak bosan? Karena cinta. Wah. Karena cinta. Dalam sebuah hubungan itu ada saja hal-hal yang bikin kita jengkel. Tugas kita adalah cepat-cepat untuk keluar dari masalah itu. Kelebihan kami adalah bisa saling koordinasi. Apa sih koordinasi? Terlalu ilmiah, terlalu tinggi bahasanya. Saling mengingatkan. Kita paling sering kuat mengingatkan. Terus kita sih tipikalnya tidak terlalu suka dengan komunikasi atau gaya pacaran anak-anak sekarang yang tiap hari mesti laporan. Kita melaporkan pertara kita hari Senin ini. Segera dimulai. Sebenarnya secara tidak langsung itu cukup mengganggu karena saya tipikal orang yang tidak nyaman, tidak suka by phone, paling sukanya chatting. Kenapa saya suka chatting? Karena itu lebih banyak bahan. Bahkan emoticon saja itu bisa sampai 1 jam hanya untuk saling berkirim emot, saling mengganggu dan sebagainya. Nah, bikinlah kejutan-kejutan dalam hubungan kita supaya tidak ada rasa bosan. Ini berlaku untuk yang LDR maupun yang tidak LDR. Kita sih suka hangout weekend. Dan mungkin trouble-nya banyak pasangan yang mungkin yang ini ya. Soal traktir-mentraktir. Pasangannya lebih intens kasih keluar. Laki-lakinya, saya jengkel sama cewekku. Kenapa setiap kali saya datang makan apa semua saya terus yang bayar, mau habis mini uangku. Nah, itu bisa jadi masalah juga itu. Harus saling berbagi. Nah, kalau kami sih seperti itu. Mungkin weekend ini yang bayar saya dulu, weekend depan yang bayar dia, atau mungkin nggak usah deh kalau saya ada begini. Intinya keterbukaan. Saya bilang ke dia kalau saya nggak punya uang, dia memaklumi. Dan kita apa adanya. Kalau hari ini kita bisa makan pizza, mungkin besok kita makan sari lauk. Ya, intinya komunikasi lah, jangan memaksakan semua. Karena kalau gaya-gayaan susah. Susah senang karo awak. Apalagi ya? Yang 6 tahun yang bisa kita share ke teman-teman. Saling percaya. Saling percaya, ya saling percaya. Saya karena sering keluar kota juga, dia sih stay di Kendari kuliah. Saling percaya aja sih komunikasinya dan saling keterbukaan juga. Soal handphone ya saling memberikan password karena kami password apa sih? Passwordnya Pak. Apa kopi passwordnya? Kopi. Handphone saya juga dia tahu, begitupun. Intinya keterbukaan lah. Kalau misalnya kita ada keseriusan, terakhir sih kemarin kita pada saat mau menjalin, mau membuat hubungan ini lebih ke jenjang yang serius, kita saling terbuka. Tabungan, dia pegang tabungan saya untuk mengecek apakah saya orangnya boros atau hemat. Itu positif. Kenapa ya? Kan ini kan berdua. Kita menjalani hubungan itu berdua, bukan cuma sendiri-sendiri saling menutup keadaan masing-masingnya, justru saling terbuka. Saya punya uang segini, kira-kira bagaimana ke depannya begini. Saling terbuka seperti itu sih komunikasi kita di dalam sebuah hubungan. Apalagi? Kenapa akhirnya Kak Inal memutuskan untuk menikah dengan istrinya saat ini? Jodoh dan capek kalau pacaran terus. Ya udahlah, sudah saling tahu 6 tahun, kurang dan lebihnya sudah saling tahu. Ya sudahlah, kayaknya sudah saatnya juga. Usia juga sudah semakin matang. Saat itu saya di usia 29 tahun, dia 20 berapa ya? 22. Ya sudahlah, saya kayaknya kita nikah aja. Siap nikah muda dengan kamu. Sesimpel itu sih alasan, karena ingin sesuatu yang lebih menantang. Apakah menikah itu enak? Ternyata lebih enak. Pasangan halal sih. Nah, kalau ada yang juga tanya kemarin, bedanya setelah halal dengan waktu belum halal Kak, bagaimana Kak? Nah sih, saya mengartikannya dulu di masa pacaran, kemudian sekarang setelah menikah, pasti ada banyak perubahan. Kalau kamu yang apa yang dirasakan setelah menikah, sebelum dan setelah? Setelah ku pahami After and before. After
After and before. Before-nya dulu deh, before-nya dulu. Kalau sebelum menikah, kalau setelah Sebelum menikah maunya kita hangout terus keluar sama-sama di jalan luar, terus. nonton, makan. Kayak hedon gitu ya, menghabiskan uang. Hadis satu. After lebih enak di rumah sama-sama. Ya, jadi setelah menikah akhirnya kayaknya berhemat lebih enak deh. Lagian juga di rumah kan bisa masak sama-sama, menikmati makanan-makanan rumah yang mungkin selama ini kita terlalu hedon, menikmati fast food di luar sana. Ternyata di rumah lebih enak. Kemudian bisa dulu mungkin waktu pacaran hedonnya tak terkira karena habis gajian langsung kemana-mana. Dia minta beli ini, saya belikan. Saya juga minta beli ini, beli apa saja gitu. Pengeluarannya tidak terkontrol. Setelah menikah sekarang jadi lebih terkontrol karena mau tidak mau kita mesti memikirkan untuk membangun istana, kemudian memikirkan nanti kalau punya anak mesti punya tabungan yang siap, dan pikiran-pikiran itu akhirnya membuat kami untuk sedikit bijak untuk mengerem kemauan-kemauan kami untuk ini. Kenapa saya yang lebih banyak ngomong sih, yang kamu yang ada bercermin? Memang naluri perempuan ya, kalau lihat kamera atau lihat cermin. Di cermin, pipi merah, bibirku merah. Oke, apalagi kalau kekurangan dan kelebihan. Kalau kekurangan sih sudah tereliminasi sih. Sekarang PR kami sebagai pasangan suami istri lebih ke saling bijak, saling mengerti lagi satu sama lain, dan bersiap untuk bikin sesuatu yang lebih lagi ke depan. Terakhir mungkin yang sebelum kita tutup video ini, definisi sayang menurutmu ke pasangan apa ya? Definisi sayang. Menurut saya itu adalah apa ya? Terlalu lama berpikir. Perempuan memang selalu memikirkan kata-kata sebaik mungkin. Kalau kami sih mendefinisikan sayang saling memahami. Dengan seperti itu segalanya jauh lebih enteng, kita lebih awet dalam saling menerima kekurangan. Tapi kalau saya tidak mau, ya udahlah. Yalah, mungkin segitu dulu video dari kami. Mungkin kedepannya mungkin kita akan lebih sering share ke teman-teman video. Mungkin saya akan lebih banyak satu frame bersama istri saya di video-video selanjutnya. Dan kami mungkin teman-teman semua punya ya sih, kami sih lebih enak menjelaskan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, mungkin nanti kita akan Q&A. Boleh. Silakan di komen di bawah terlebih dahulu. Pastikan Anda subscribe video ini untuk mendapatkan notifikasi video kami berikutnya. Di like, di share pastinya jika ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dah.